Halo semua, bertemu lagi dengan saya Ima LJ Kebayoran Baru. Kali ini saya berada benar-benar di wilayah Kebayoran Baru, tengah pusatnya Kebayoran Baru, yaitu di saya memasarkan satu unit office di sini seluas 876, luas tanahnya, luas bangunannya 776. Ada 8 ruang kerja dan ada 2 ruang meeting. Lebar muka tanah, wow, luar biasa, 27 meter. Area sangat-sangat prime. Harganya hanya 55 M saja. Cocok untuk kantor, cocok juga untuk komersil karena memang pinggir jalan raya ya. Yuk sekarang kita explore bagian dalamnya. Sekarang kita eksplor bagian dalam. Lebar muka 27 meter, benar-benar pinggir jalan raya Kebayoran Baru. 2 lantai, harganya sangat luar biasa. Itu pun jangan lupa masih nego. Yang penting survei dulu, minat serius, kita diskusi bareng-bareng. Jadi kita masuk ke lantai 1. Ini ruangan lantai satunya. Saat masuk adalah ruang resepsionis, cukup lega. Di ruang resepsionis ini ada semacam lorong untuk menuju ke belakang. Belakang itu ada taman di tengah, kemudian di sisi belakang lagi itu ada ruang direksi. Ada 5 ruang direksi, kemudian ada juga toilet khusus untuk direksi dan ada juga 3 toilet untuk semua karyawan yang berada di bawah. Ini lorongnya ya. Sisi kanan kirinya juga ada ruangan staff di sini. Semuanya berventilasi dan berjendela. Ini dan ini ruangan ini connecting lagi ke ruang yang sebelah. Jadi semua ruangan di sini berconnecting. Jadi jika tidak mau komunikasi kita kunci. Tapi jika kita ingin mau komunikasi tidak perlu lewat luar, karena di dalam setiap ruangan meeting yang ada di bawah, ruang karyawan yang ada di bawah maksud saya, dia sudah connecting antar ruangan. Seperti ini. Ini sudah berconnecting juga dengan ruangan yang tadi. Gelap. Sudah ada jendela juga. Kemudian tetap berconnecting lagi dengan ruang yang sebelah juga. Yang lagi ada satu ruang meeting yang besar, view-nya cukup bagus. Ruang meeting cukup besar ya, dengan view yang bagus. Bisa dijadikan ruang apa aja. Sebenarnya pun gedung ini dengan harga segitu, yang benar-benar di pusat Kebayoran Barunya, harga segitu udah dihitung harga tanah. Misalnya survei, wah ini bangunan kok udah lama ya mau dibongkar, tidak rugi karena bangunan sudah tidak terhitung. Selanjutnya ini adalah ruangan komisaris. Di sini ada 2, ada jendela kaca ke bagian belakang. Bagian belakang ada taman, juga ada air mancur sebagai hiasan, dan ini ada pintu
yang connecting door tadi. Dan ini adalah pintu juga yang menuju ke ruang meeting tadi. Yuk, sekarang kita ke ruangan yang sisi sebelah kanan dari resepsionis. Ini juga ruang meeting, tetapi ruang meeting dengan kapasitas sekitar 6 orang. Ruang meeting spesialnya ya, para komisaris yang ada tamunya meeting di sini. Tetapi note, ini sudah dijual hitung tanah kok sebenarnya. Misal mau dibongkar total, tidak terhitung rugi. Ya, karena hitungannya jual rumah, hitung tanah. Ini pun kalau misalnya tidak mau dibongkar, bangunannya masih sangat bagus, tinggal ngecat aja, tinggal dandanin istilahnya ya. Misalnya gorden diganti, vertical blind diganti, cat diganti, aksesoris semua perabot diganti. Semuanya udah oke. Kita menuju ke bagian belakang ya. Ini lorongnya, kanan kiri ruang staff. Nah, jadi ruangan-ruangan tadi yang saya tunjukkan, yang bagian depan, mau ruangan komisaris, ruangan karyawan atau staff, semuanya ada pintu menuju ke bagian belakang. Karena di bagian belakang ini adalah taman, dia open space ya begini. Ya, hujan masih bisa turun, ada air mancur, kemudian ini tangga menuju ke lantai 2. Dan di sisi ini adalah semua ruangan direktur ya. Jadi ada 5 ruang direktur, 1, 2, 3, 4, 5. Semua modelnya sama persis. Ujung paling kiri toilet laki-laki dan toilet untuk wanita, dan ada kamar mandi juga. Kemudian kita survei ke 1 ruang direktur aja sudah cukup ya, karena semua layout dalamnya sama. Jadi ini ruang direkturnya, ini ruang untuk kalau terima tamu, kemudian ini ruang khusus untuk direktur. Jadi bisa dihitung masih oke banget di bongkar sayang. Harganya berarti bagus, lokasinya sangat bagus.
Dan ini semua bahan-bahan materialnya masih sangat kuat ya, karena memang kantor dulu dibangun sendiri untuk dipakai sendiri. Jadi memang spesifikasi yang dipakai, desainnya memang benar-benar sangat maksimal, sehingga bangunan masih sangat kokoh. Dibongkar sih sayang ya. Yuk kita sekarang ke bagian paling ujung. Ini sama 5. Kemudian di sini ada musola. Ada musola. Kapasitas untuk 6 orang kurang lebih ya. Kemudian di sini ada toilet wanita. Oke, dengan 2 wastafel. Kemudian di sini ada toilet untuk laki-laki. Dan ada kamar mandinya loh ya. Jadi toilet untuk wanita juga tersedia kamar mandinya, toilet laki-laki juga tersedia kamar mandinya. Ornamen yang dipakai dalam kamar mandi pun batu alam. Jadi memang tadinya dirancang memang ini dibangun sendiri untuk dipakai sendiri. Jadi bukan beli jadi waktu dipakai. Jadi memang spesifikasi yang dipakai luar biasa, sehingga biarpun sudah rumah hitung tanah, kategorinya sayang ya kalau dibongkar gitu. Di lantai 1 pun ini tersedia kitchen. Wow, kebayang ya, office ini berarti sangat kekeluargaan. Toilet pun, kamar mandi pun disediakan. Jadi toilet bukan hanya sekedar powder room, tetapi dengan shower. Toiletnya juga disediakan ruang shower. Jadi luar biasa. Bahkan dining table pun disediakan, lemari pun disediakan, kulkas disediakan, dispenser, dan dapur juga. Ini kitchennya ya, berstove. Lengkap sekali. Nah, ini smoking areanya, komplit sekali. Ini smoking area, jadi semua karyawan jika mau duduk nyantai, merokok, udah disediakan dengan void udara yang terbuka sehingga tidak mengganggu yang ke dalam. Biarpun di dalam juga ada void ya, jadi di dalam clear udaranya. Dan ini ada jalanan langsung menuju ke halaman atau ke parkir.
Parkirnya sangat luas, kurang lebih bisa menampung di dalam aja kurang lebih 10-12 mobil. Tapi harus kita rapi ya.
Sekarang kita sudah berada di bagian lantai 2. Di lantai 2 ini berbentuk letter U ya. Satu ruang meeting besar yang bisa disekat-sekat menjadi ruang karyawan. Kapasitas kurang lebih 30-40 karyawan, sangat menampung. Kemudian di sisi kirinya itu ada ruang meeting yang besar, bisa dijadikan ruang direksi juga. Di sebelah kanannya juga bisa ada ruangan lagi terpisah, bisa dijadikan ruang apa aja ya. Di tengahnya ini semacam taman dan void. Kita lihat, kita survei bersama. Ini ruang, kalau tidak mau dijadikan ruang karyawan, ini kan semuanya partisi sifatnya. Jadi bisa dijadikan satu ruang los atau semacam hall atau ballroom di lantai ini bisa ya. Karena semuanya ini bersifat partisi, bukan permanen sekat-sekatnya. Nah, di sini sebelah ujung paling kanan itu toilet. Kalau ini ruang tamu atau ruang direksi, ruang apa aja bisa ya. Sebenarnya ruang direksi khusus di bawah, tapi di sini ada ruang tersendiri, dua ruang di sisi kiri, dua ruang lagi di sisi kanan. Karena tadi bentuknya letter U yang lantai 2-nya. Ruang ini sangat besar, bahkan sebelah kirinya karena memang di tengah itu adalah taman, kaca semua jadi terang. Sekarang kita ke sisi yang ruang sebelah kanan. Tadi letter U, kiri sudah, tengah sudah. Sekarang ke bagian kanan. Ada dua ruang juga. Desain layoutnya sama ya dengan yang sebelah kiri tadi. Ini dipakai sebagai ruang teknisi, tapi sebenarnya dipakai ruang apa aja bisa. Di situ pun sama, kaca semua, karena dia view-nya langsung ke taman. Yang tadi void, taman ya. Sudah tidak aktif ya, jadi bisa dirombak. Nah, ini tadi ruang yang saya bilang letter U, sisi kiri dan sisi kanan. Ini bagian sisi kanannya.
Bagaimana? Kita sudah explore bersama satu unit saya office di pusatnya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luas tanah yang 876, luas bangunan 776, parkir bisa 10 sampai 12 mobil. Terdiri dari 8 ruang kerja, 2 ruang meeting, 6 kamar mandi, 1 musola, 1 dining table-nya, dan 1 dapur, dan ada area untuk smoking areanya, dan sangat pinggir jalan raya sekali, cocok untuk office dan komersil lainnya. Harganya hanya 55 M saja. Misal bangunan tidak mau dipakai, hitung tanah tidak rugi karena harga sudah dihitung harga jual tanah. Misalnya mau dipakai pun bangunan sangat luar biasa karena spesifikasi bangunan ini masih sangat bagus dan sangat layak untuk dipakai. Info detail, hubungin saya dan semua tim saya yang berada di LJ Hooker Kebayoran Baru.